Desa Hutan Jeritan, Jawa Timur. Di pinggiran sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada sebuah hutan yang tak pernah benar-benar sepi. Meski tak ada seorang pun berani memasukinya. Warga menyebutnya Hutan Jeritan. Dari luar, hutan itu tampak biasa saja. Rimbun, hijau, dan teduh. Namun begitu matahari terbenam, suasana berubah mencekam. Burung-burung berhenti berkicau, angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan keheningan mendadak dipatahkan oleh sesuatu yang tak semestinya. Ada jeritan manusia. Kalau kau dengar jeritan itu, jangan sekali-kali mencari sumbernya. Begitu pesan para orang tua desa kepada anak-anak mereka. Kalau kau ikuti, kau takkan kembali. Konon, puluhan tahun lalu, hutan itu pernah menjadi tempat eksekusi rahasia. Orang-orang yang dianggap musuh, pengkhianat, atau sekadar korban salah tuduhan dibawa ke dalam hutan, diikat, lalu dibunuh dengan cara yang mengerikan. Jeritan mereka menggema di antara pepohonan, dan sejak saat itu, suara-suara itu tak pernah benar-benar hilang. Bagi warga desa, hutan itu adalah pantangan. Tak ada yang berani menebang kayunya. Tak ada yang berani berburu di dalamnya. Bahkan tak ada yang berani sekadar melintasinya jika hari sudah gelap. Beberapa orang yang nekat melanggar larangan selalu berakhir tragis. Hilang tanpa jejak, atau ditemukan dengan tubuh penuh luka gores. Seperti dicakar ratusan tangan tak terlihat. Namun, di balik ketakutan itu, ada pula rasa penasaran. Setiap generasi selalu ada satu atau dua orang yang mencoba membuktikan bahwa cerita itu hanya dongeng belaka, dan biasanya mereka tidak pernah kembali. Raka, seorang pemuda berusia 20 tahun, baru saja kembali dari kota. Ia tumbuh besar di desa itu, tapi sudah bertahan-tahan merantau untuk kuliah. Baginya, cerita tentang hutan jeritan hanyalah mitos murahan yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Suatu malam, saat ia duduk bersama teman-teman lamanya di pos ronda, obrolan pun mengarah ke hutan terlarang itu. Aku masih ingat, kata Danu, sahabat masa kecil Raka. Dulu waktu SD, ada anak kelas 2 yang nyasar sampai tepi hutan. Dia bilang, dengar ada orang nangis minta tolong. Untung, warga cepat nemuin dia. Katanya, kalau telat sedikit, mungkin dia udah hilang. Teman lain menimpali. Bukan cuman itu. 2 tahun lalu, ada tukang kayu dari desa sebelah yang hilang. Dia nekat motong kayu dari hutan itu. Sampai sekarang gak pernah ketemu. Raka hanya tertawa. Kalian masih percaya omong kosong begitu? Hutan. Ya hutan, isinya cuma binatang dan pepohonan. Jeritan yang kalian dengar pasti suara burung hantu atau hewan lain. Ucapan itu membuat suasana hening sesaat. Danu menatapnya tajam. Kau sudah lama di kota, Ra. Kau nggak tahu betapa nyatanya semua itu. Kalau berani, coba saja masuk ke hutan malam-malam. Tapi jangan salahkan siopo-siopa kalau kau nggak bisa pulang. Raka tersenyum sinis. Ya, siapa tahu aku yang bisa buktikan kalau semua ini cuma cerita kosong. Keesokan harinya, kabar tentang ucapan Raka sudah menyebar ke telinga warga desa. Beberapa orang tua menggelengkan kepala, menganggap Raka terlalu sombong. Anak itu sudah lupa adat. Kalau nekat, bisa celaka, bisik seorang ibu-ibu di warung. Malamnya, rasa penasaran bercampur gengsi mendorong Raka untuk membuktikan ucapannya. Ia membawa senter kecil dan masuk ke jalan setapak yang mengarah ke hutan. Danu, meski cemas, memutuskan ikut mengawasinya dari kejauhan. Rak, aku gak enak. Plan around day, kita balik aja, bisik Danu ketika pepohonan mulai menutup cahaya bulan. Terlalu jauh untuk mundur sekarang, jawab Raka, meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Udara di sekitar hutan terasa berbeda, lebih dingin, lebih lembab, dan lebih sunyi. Senter Raka menyorot batang-batang pohon besar yang menjulang seperti tiang-tiang gelap.
hanya suara langkah mereka di tanah berdaun kering yang terdengar. Lalu, tiba-tiba suara itu muncul. Jeritan, sayup-sayup, seolah datang dari dalam hutan yang lebih dalam. Bukan jeritan binatang, melainkan suara manusia panjang, penuh rasa sakit, menusuk ke telinga mereka. Danu langsung memucat. "Ra, itu pasti cuma suara angin," potong Raka cepat, meski dirinya sendiri merinding. "Ayo, kita lihat sebentar." Mereka melangkah lebih dalam. Semakin jauh, semakin jelas suara jeritan itu terdengar. Kadang terdengar suara laki-laki, kadang perempuan. Ada pula suara tangisan lirih, seakan seseorang sedang memohon belas kasihan. Langkah Raka terhenti ketika sinar senternya menangkap sesuatu di tanah sebuah ikat kaki dari rotan yang sudah lapuk. Ia menunduk, memungutnya. "Apa ini?" gumamnya. Danu yang melihatnya langsung mundur selangkah. "Ra, kita balik sekarang juga. Aku nggak enak." Tapi sebelum Raka sempat menjawab, terdengar jeritan lain lebih dekat, lebih keras, seolah hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Jeritan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Senter Raka bergetar di tangannya. Sinarnya terembengaming hingga menyorot sesuatu di antara pepohonan. Sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bayangan hitam tinggi, kurus, dengan kepala tertunduk berdiri diam di balik batang pohon, seakan mengintai. Raka menelan ludah, sementara Danu sudah gemetar ketakutan. Dan malam itu, mereka menyadari, legenda tentang hutan jeritan bukan sekadar cerita. Bayangan hitam itu berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Senter Raka bergetar. Sinarnya menyorot tubuh kurus tinggi itu, tapi tak menampakkan wajah. Kepala bayangan itu tertunduk, rambutnya menjuntai, dan di sekelilingnya, udara terasa membeku. "Rak," suara Danu bergetar. Hampir tak terdengar. Kita harus lari sekarang." Raka menelan ludah. Rasionalitasnya mencoba berkata bahwa itu hanya ilusi. Mungkin bayangan pohon atau orang iseng. Namun, bulu kuduk yang berdiri dan perasaan sesak di dadanya berkata lain. Sesuatu yang tidak wajar sedang memperhatikan mereka. Saat Raka berkedip, bayangan itu menghilang. Begitu saja. "Lihat kan? Nggak ada apa-apa," kata Raka cepat, mencoba menenangkan diri dan Danu. Tapi, suaranya sendiri terdengar goyah. Mereka berdua melanjutkan langkah, meski kini lebih pelan. Tapi tidak lama, suara itu kembali. Bukan lagi jeritan, melainkan suara langkah kaki. Tek, cek, cek. Suara itu mengikuti. Persis di belakang mereka, Danu langsung berhenti, tubuhnya kaku. "Ra, kau dengar?" Raka mengangguk pelan. Senter di tangannya ia arahkan ke belakang. Namun, tak ada siapapun, hanya pepohonan raksasa yang berdiri diam, seakan mengawasi. Namun begitu mereka kembali melangkah, suara itu terdengar lagi. Langkah demi langkah, selalu berjarak 3 atau 4 detik setelah mereka bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang meniru gerakan mereka. Danu mulai panik, nafasnya tersengal. "Ra, sumpah demi Tuhan, aku gak kuat, kita harus pulang sekarang." Raka ingin setuju, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk bertahan sebentar lagi. Ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur tanpa bukti. "Kita lihat sebentar lagi saja. Kalau nggak ada opo-opa, kita balik." Danu ingin menolak, tapi sebelum sempat berbicara, suara langkah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara rantai diseret di tanah gerak. Suaranya jelas, berat, dan semakin dekat. Udara sekitar tiba-tiba lebih dingin. Napas mereka terlihat seperti kabut tipis. Danu menutup telinganya. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku nggak tahan. Kita harus lari." Raka menggenggam erat senternya. Jantungnya berdegup keras hingga terasa di telinganya. Ia menoleh ke arah suara itu, menyorotkan cahaya ke tanah, dan di sana terlihat bekas goresan panjang di tanah.
seperti jejak benda berat yang baru saja diseret. Bekas itu menuju ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Raka menarik tangan Danu. Lari! Mereka berlari menembus jalan setapak yang penuh akar dan daun kering. Suara rantai terus mengikuti. Semakin keras, semakin dekat. Gerak-gerak, jeritan samar kembali terdengar. Kali ini bercampur dengan suara tawa lirih yang membuat darah mereka membeku. Tawa yang tak wajar, seperti keluar dari tenggorokan yang hancur. Raka menoleh sekilas, dan matanya menangkap sosok samar di kejauhan. Seorang pria berpakaian kompang camping, tubuhnya penuh luka, menyeret rantai panjang dengan ujung berlumuran darah. Wajahnya kabur, seakan tertutup kabut gelap, tapi matanya merah menyala. Senter Raka meredup sesaat, lalu mati. Gelap total, hanya suara rantai, langkah kaki, dan jeritan-jeritan yang semakin memenuhi hutan. Danu tersandung akar pohon dan jatuh. Rak, tolong. Raka segera menolongnya, menariknya bangkit. Namun saat tangannya menyentuh Danu, ia terkejut. Kulit Danu terasa dingin. Sedingin es. Cepat, jangan berhenti, teriak Raka. Mereka terus berlari hingga tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Anehnya, begitu sampai di sana, suara rantai langsung menghilang. Hening, begitu hening hingga suara napas mereka sendiri terdengar terlalu keras. Di tengah tanah lapang itu, Raka melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ada tumpukan batu berlumut, tersusun seperti nisan tanpa nama. Di sekitar tumpukan itu, ada ikatan-ikatan rotan yang lapuk dan noda gelap di tanah yang terlihat seperti bekas darah yang tak pernah benar-benar hilang. Danu mundur dengan wajah pucat. Rak, ini tempat eksekusi itu. Sebelum Raka sempat menjawab, jeritan panjang terdengar tepat di telinga mereka. Bukan lagi sayup, melainkan begitu dekat hingga gendang telinga mereka berdengung. Senter Raka tiba-tiba menyala lagi dengan sendirinya, menyorot ke sekeliling, dan di antara pepohonan yang mengelilingi tanah lapang itu, tampak bayanggen-bayanggen hitam berdiri mengitari mereka. Puluhan bayangan itu bergerak perlahan, mendekat, seakan ingin menutup jalan keluar. Raka dan Danu berdiri kaku, tubuh mereka gemetar. Rak, bisik Danu lirih. Kalau kita tetap di sini, kita mati. Jeritan itu kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, bercampur tangisan dan tawa. Dan malam itu, Raka sadar, mereka bukan hanya mendengar suara masa lalu. Mereka telah memasuki wilayah Roro yang masih haus darah. Bayangan-bayangan itu mengelilingi Raka dan Danu, berdiri di antara pepohonan seperti penonton yang diam menunggu sesuatu. Suara jeritan dan tangisan makin jelas, bercampur dengan bisikan-bisikan aneh yang tak bisa dipahami. Raka mencoba menguatkan diri, menggenggam erat senternya. Namun saat sinarnya diarahkan ke salah satu bayangan, tubuh itu lenyap begitu saja, hanya menyisakan kabut tipis. Tetapi begitu cahaya beralih ke arah lain, bayangan yang tadi menghilang kembali muncul di tempat berbeda, lebih dekat dari sebelumnya, seolah-olah mereka sedang dikepung oleh roh-roh yang tak mau membiarkan keduanya pergi. Rak, suara Danu bergetar. Mereka makin dekat. Raka menoleh, hendak menenangkan sahabatnya. Tapi mendadak tubuh Danu terhuyung. Ia meringis kesakitan, meraba lengannya. Aduh, Danu mengangkat tangannya, dan di bawah sinar senter, terlihat goresan panjang di kulitnya. Luka itu baru saja muncul, seakan ada kuku tajam yang menyeret kulitnya. Padahal, tak ada yang menyentuhnya. Danu! Kau kenapa? Raka panik. Aku nggak tahu. Sakit sekali. Darah menetes dari luka itu, jatuh ke tanah. Anehnya, begitu darah itu menyentuh tanah lapang, jeritan di sekitar mereka semakin keras, lebih beringas, seolah-olah tanah itu haus akan darah segar.
Raka merinding hebat. Ia menarik Danu, mencoba keluar dari lingkaran bayangan. Namun setiap kali ia melangkah, jalan keluar seakan menghilang, digantikan pepohonan yang tampak lebih rapat dari sebelumnya. Ini mustahil, jalannya tertutup, gumam Raka. Keringat dingin membasahi wajahnya. Bayangan-bayangan itu kini semakin jelas. Sebagian terlihat seperti pria berpakaian compang-camping. Tubuh mereka penuh luka sayatan. Ada pula perempuan dengan rambut panjang acak-acakan. Wajahnya pucat dengan mata melotot kosong. Suara mereka bercampur jadi satu, memohon, merintih, tapi juga menjerit marah. Rak, aku nggak sanggup. Suara Danu melemah, tubuhnya makin lemah. Luka gores di lengannya bertambah banyak, muncul begitu saja di kulitnya. Raka hampir menangis melihat sahabatnya tersiksa begitu. Ia menoleh ke tumpukan batu berlumut di tengah tanah lapang. Sesuatu dalam dirinya mengatakan tempat itu adalah kunci. Ia menyeret Danu ke sana, meski tubuh sahabatnya berat karena kelelahan. Begitu mereka dekat, suara jeritan berhenti sejenak. Hening, udara terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menunggu. Raka menyorotkan senter ke tumpukan batu itu, dan di sela-sela batu, ia melihat sesuatu potongan kain merah yang sudah lusuh, masih terikat pada rotan. Kain itu berlumuran noda coklat tua, seperti darah kering yang sudah menempel puluhan tahun. Ketika Raka menyentuhnya, tiba-tiba pandangannya gelap. Ia melihat kilasan bayangan masa lalu yang menyeruak begitu saja ke kepalanya. Orang-orang berbaris di tengah hutan. Tangan mereka terikat, mata mereka ditutup kain. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Beberapa pria bertopeng hitam memegang parang dan senjata lain, berdiri di belakang mereka. "Eksekusi sekarang!" teriak salah satu algojo. Dan jeritan pun pecah. Darah muncrat, tubuh-tubuh jatuh berserakan di tanah. Beberapa korban masih meronta, hanya untuk disabet kembali hingga suara mereka terhenti selamanya. Hutan dipenuhi tangisan dan teriakan minta ampun. Raka berteriak histeris, tersadar dari penglihatan itu. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya terengah. Danu menatapnya dengan wajah pucat. "Apa yang kau lihat?" Raka menatap beta-beta itu dengan ngeri. "Danu, ini bukan cuma hutan. Ini kuburan massal. Mereka dibantai di sini." Jeritan itu kembali, kali ini lebih keras, seolah marah karena rahasia mereka terbongkar. Bayangan-bayangan yang mengitari mereka maju lebih dekat. Wajah mereka semakin jelas penuh darah, luka, dan tatapan kosong. Danu berteriak saat luka baru muncul di dadanya, meninggalkan noda darah besar di bajunya. "Mereka menyakitiku." Raka putus asa, mencoba menutupi tubuh Danu dengan tangannya, seakan bisa melindunginya dari serangan yang tak kasat mata. Tapi di saat itu juga, ia merasakan sesuatu mencakar punggungnya, panas, perih, darahnya mengalir. Ia berteriak kesakitan. Hutan itu kini benar-benar hidup. Jeritan bergema dari segala arah. Rantai berderak. Suara tawa menggema dan tanah di bawah kaki mereka bergetar, seakan ingin menelan mereka. Satu bayangan mendekat paling dekat. Wajahnya terlihat jelas. Di bawah cahaya senter seorang pria dengan wajah rusak. Mata merah menyala. Mulutnya robek lebar. Ia mengangkat tangan yang memegang parang berlumuran darah, lalu menunjuk langsung ke arah Raka. "Giliranmu," bisiknya dengan suara parau. Malam itu kota Surakarta kembali diselimuti hawa dingin yang aneh. Di dalam gedung kesenian yang sudah lama ditutup, Andra dan teman-temannya masih mencari jawaban tentang misteri topeng penari yang menuntun mereka sejak awal. Suasana semakin mencekam ketika suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti dimainkan tepat di balik dinding ruangan. "Aku yakin ini bukan sekadar ilusi," bisik Sinta sambil menggenggam tangan Andra erat. Mereka pun mengikuti suara itu, menyusuri lorong-lorong sempit hingga akhirnya sampai
di sebuah ruangan besar yang dulunya digunakan sebagai panggung pertunjukan. Di sana, lampu gantung tua berayun pelan, meskipun tidak ada angin. Di tengah panggung, berdiri sosok penari wanita dengan balutan kebaya merah darah. Wajahnya tertutup topeng putih yang retak. Gerakannya anggun, namun terasa janggal. Setiap langkah menimbulkan gema yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Itu dia, gumam Andra. Tubuhnya kaku. Sosok penari itu menunduk, lalu perlahan mengangkat tangannya, seolah mengundang mereka untuk ikut menari. Saat itulah, Sinta merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kaki penari itu tidak menyentuh lantai, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tiba-tiba, suara-suara lain ikut bergabung. Dari arah kursi penonton, terlihat bayanggen-bayanggen samar menyerupai puluhan penonton tanpa wajah. Mereka duduk diam, menatap lurus ke arah panggung, seakan-akan sedang menonton pertunjukan yang hanya bisa dilihat oleh roh. Kita harus pergi, Sek, ujar Rama dengan suara bergetar. Namun sebelum mereka sempat berbalik, pintu di belakang mereka menutup dengan sendirinya. Mengunci rapat, sosok penari di panggung mendekat. Langkah-langkahnya yang tak menyentuh tanah membuat udara semakin dingin menusuk. Ia mengulurkan tangannya ke arah Andra. Dan tiba-tiba topeng putih yang retak itu bergeser sedikit, memperlihatkan bagian wajah di baliknya. Kulit pucat, mata hitam legam, dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Andra mencoba mundur, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Penari itu berbisik dengan suara serak namun lembut. Kau adalah penggantiku. Sejenak, semuanya menjadi gelap. Saat Andra tersadar, ia sudah berada di tengah panggung. Tubuhnya bergerak mengikuti alunan gamelan tanpa bisa dikendalikan. Topeng putih perlahan menempel di wajahnya, sementara sosok penari merah lenyap begitu saja. Dari kursi penonton, Sinta berteriak histeris memanggil nama Andra. Namun, suaranya tenggelam oleh dentuman gong terakhir, seolah menandai awal dari tarian kematian yang baru saja dimulai. Dan dari balik kegelapan, terdengar tepuk tangan riuh. Bukan dari manusia. Tepuk tangan itu menggema, mengguncang ruangan, hingga dibu-dibu tua berterbangan dari langit-langit. Sinta, Rama, dan Bayu hanya bisa menatap ngeri ke arah panggung. Di sana, Andra sudah tak lagi terlihat seperti dirinya. Wajahnya tertutup rapat oleh topeng putih yang kini menyatu dengan kulitnya. Gerak tubuhnya mengikuti setiap ketukan gamelan dengan anggun namun menyeramkan. Sinta mencoba mendekat ke panggung, namun semakin ia melangkah, semakin berat tubuhnya. Seakan udara di sekitar dipenuhi tenggen-tenggen tak kasat mata yang menariknya mundur. Andra, sadarlah, itu bukan dirimu, teriak Sinta dengan sekuat tenaga. Namun Andra tidak menjawab. Matanya yang kini hitam legam menatap lurus ke arah penonton bayangan yang semakin banyak memenuhi kursi. Mereka bersorak tanpa suara. Hanya tepukan tangan yang menggema di udara membuat kepala Rama hampir pecah menahan dengungnya. Bayu akhirnya nekat. Ia meraih pecahan kaca dari kursi yang patah dan melemparkannya ke arah panggung. Kaca itu memantul ke lantai. Namun anehnya, tidak mengenai Andra. Ada seperti lapisan tak terlihat yang melindunginya. Lalu, dari arah panggung, suara perempuan tua terdengar. Bukan suara penari merah, melainkan suara yang lebih dalam, penuh dendam. Pertunjukan harus berlanjut. Darah baru sudah terpilih. Kalian tak bisa menghentikannya. Ruang pertunjukan mendadak bergetar. Gamelan berdentum lebih keras. Dan Andra menari semakin cepat. Tubuhnya berputar dengan gerakan mustahil. Sendi-sendi tubuhnya seperti dipaksa melampaui batas manusia. Sinta menangis, menjerit, berusaha mendekati Andra. Namun pintu keluar tiba-tiba terbuka lebar, menyedot udara seperti pusaran. Rama dan Bayu terseret keluar, terlempar ke halaman gedung yang gelap. Sinta berusaha bertahan, namun kekuatan itu
terlalu kuat. Ia hanya sempat melihat sekali lagi wajah Andra di atas panggung, yang kini tersenyum di balik topeng putihnya. Sebelum pintu menutup keras di hadapannya, kesunyian ketika Sinta, Rama, dan Bayu tersadar, mereka sudah berada di luar gedung. Gamelan berhenti, cahaya di dalam redup, dan pintu besi yang tadi terbuka rapat kini kembali berkarat, seperti tak pernah disentuh manusia puluhan tahun. Andra, Sinta berbisik. Suaranya pecah, tak ada jawaban. Mereka mencoba masuk kembali, namun pintu tak bisa digerakkan, seolah-olah gedung itu menolak mereka. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, mereka terpaksa pergi, meninggalkan Andra di dalam. Malam itu, ketika mereka berjalan menjauh, terdengar samar dari balik gedung tua itu, suara gamelan kembali mengalun. Dan di atas panggung yang remang, seorang penari baru dengan topeng putih menari tanpa henti. Sementara bayangan penonton bertepuk tangan, tak pernah berhenti. Dan setiap malam, sejak itu, warga sekitar bersumpah mendengar suara gamelan dan tepukan tangan dari dalam gedung. Meski gedung itu telah lama kosong, pertunjukan tak akan pernah berakhir. Dan cerita pun tamat.